Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran daring. Capaian pembelajaran dalam pertemuan ke-8 ini adalah mahasiswa mampu menyusun soal HOTS dan menyusun rubrik penilaian. Pertemuan ke-8 ini adalah pertemuan terakhir sebagai dosen yang pertama, dan insya Allah nanti Ibu Bapak akan menghubungi dosen yang kedua. Sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan penyusunan soal ini adalah mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep penyusunan soal HOTS. Yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan SD untuk keterampilan guru untuk menyusun butir soal HOTS. Baik, kalau begitu, di dalam pertemuan ini, dalam pengembangan soal HOTS, tentu Bapak Ibu akan melihat bagaimana pemahaman tentang konsep penyusunan soal HOTS. Nah, mengapa ada asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen High Order Thinking Skill atau HOTS? Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu dengan perkembangan saat ini bahwa kecakapan abad 21 yang dibutuhkan yaitu kualitas karakter, kompetensi literasi dasar. Pada aspek kualitas karakter, Ibu Bapak tentu sudah melaksanakan kesehariannya di sekolah, yaitu bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Nah, dalam hal ini, iman dan takwa yang harus diperkuat, rasa ingin tahu, inisiatif, gigi, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial, dan budaya. Pada aspek kedua, kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks, maksudnya yang kompleks. Dalam hal ini yang dikenal dengan 4C, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pada aspek literasi dasar, bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari kita, yaitu bagaimana membaca, berhitung, literasi informasi, literasi digital, teknologi dan komunikasi, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Baik, berdasarkan hasil PISA 2012, mayoritas peserta didik atau siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar. Membaca, matematika, sains, itu hasil penelitian bahwa 75% siswa di bawah kompetensi minimum dan 56% siswa di bawah kompetensi minimum dalam hal membaca. Untuk memperjelas atau pemahaman Bapak Ibu tentang proses kognitif tentu berdasar kepada yang terkenal dengan Bloom, ya, taksonomi Bloom. Dalam hal ini yang merupakan revisi dari Anderson, bahwa ada proses kognitif yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6 yang mengarah kepada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Nah, dalam level-level kognitif, ya, level kognitif itu di dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Ya, ada aplikasi dan ada penalaran yang dikenal dengan level 1, level 2, dan level 3. Dari level 1 itu ya menyangkut tentang LOTS, yaitu mengingat. Ya, mengingat yaitu C1. MOTS, ya, LOTS, MOTS, dan HOT. Pada aspek dimensi MOTS, yaitu tatarannya mengaplikasikan dan memahami, yaitu C2 dan C3. Pada tataran HOTS, dimensi HOTS, bagaimana menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Dari taksonomi Bloom itu, maka di dalam menyusun nanti kisi-kisi soal, tentu Bapak Ibu memahami konsep dimensi proses kognitif untuk menerapkan proses kognitif tersebut tentu diterapkan dalam penyusunan soal
yang mana itu lots, yang mana most dan hots. Baik, dimensi proses kognitif ya dari latar belakangnya itu yang pertama oleh Rudnick yaitu kritikal dan kreatif. Bloom yang seperti yang disinggung sebelumnya mengarah kepada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Bloom yang direvisi oleh Anderson dari teori konsep Bloom yang direvisi oleh Anderson yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, dan 5 mengevaluasi dan mencipta. Inilah yang digunakan saat ini. Sehingga untuk mengarah ke HOTS, yaitu bagaimana berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah dan pembuatan keputusan pada tataran kognitif, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Artinya bahwa di dalam penyusunan soal HOTS itu tataran kognitif yang mengarah ke sana itu adalah C4, C5, dan C6. Baik, apa itu HOTS? Kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal HOTS mengukur kemampuan satu, transfer satu konsep ke konsep yang lain, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informa untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik soal HOTS mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan aspek mengingat dan memahami. Seperti tadi dijelaskan sebelumnya bahwa untuk soal HOTS itu mengarah kepada tataran C4, C5, C6. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual, memberikan stimulus yang menarik dan tidak familiar dan kebaruan. Baik, lanjut bahwa di dalam tantangan untuk menjabarkan, contoh untuk menjabarkan penyusunan HOTS dalam hal jabaran dari KD yang dirumuskan dengan esensi indikator pembelajaran IPK ya, IPK yang dikenal sekarang, tetapi sekarang itu untuk Merdeka Belajar itu mengarah kepada tujuan pembelajaran. Jadi capaian jabaran dari KD itu adalah tujuan pembelajaran yang seperti didiskusikan selama pertemuan kedua sampai ketujuh itu bagaimana menjabarkan KD ketujuan dan penilaian sehingga Ibu Bapak bisa merumuskan teknik, bentuk, dan soal-soal. Namun dalam hal ini tentu Ibu akan mengarahkan anak didiknya atau peserta didiknya untuk menyusun soal ya, untuk memberikan soal dengan contoh-contoh kasus untuk mengarah kepada HOTS, yaitu tingkat berpikir tingkat tinggi yang dikenal tadi dari aspek kompetensinya itu adalah 4C, dikenal dari bahasa Indonesia 4K, yaitu berpikir kritis, kreatif ya, kolaborasi dan komunikasi. Baik, lanjut. Menyusun stimulus HOTS, pilihlah beberapa informasi ya, dapat berupa gambar, tabel, wacana, karena dalam saat ini itu berbasis teks. Jadi bagaimana memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Yang kedua, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan dan menganalisis, menyimpulkan atau menciptakan. Yang ketiga, pilihlah kasus atau permasalahan kontekstual yang menarik, yang terkini, memotivasi peserta didik untuk membaca. Yang kelima, 4, terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal yang mempunyai fungsi, yang berfungsi. Baik, lanjut. Ya. Di dalam tips menyusun soal HOTS, 1, gunakan konteks dunia nyata. Artinya penyajian kasus yang nyata memungkinkan proses menelaah informasi. Yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait analisis visual. Misalnya melalui visual bagan-bagan, gambar ya.
Apakah peran misalnya ini ada kontes dunia nyata eh, mengenai siklus ya, bagaimana siklus tentang makhluk hidup ya. Ya, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Eh, yang ketiga, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Ya. Contoh, pada abad 21 adalah abad teknologi informasi. Harus informasi yang begitu deras bisa berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, kejadian perkelahian antar siswa yang berbeda suku bangsa misalnya, berita tersebut cepat beredar di masyarakat luas sehingga memicu konflik antar suku bangsa. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar. Membelajarkan siswa kalau ada misalnya gosip-gosip atau kasus apa kriminal apa itu jangan mudah menyebarluaskan. Baik, yang kedua, yang keempat, baru diberikan dari kasus tersebut siswa disuruh berpikir apakah pernyataan tersebut setuju atau tidak. Maka siswa kita memberikan suatu argumen atau alasan-alasan berdasarkan kasus tersebut. Yang keempat, gunakanlah bentuk soal yang beragam. Misalnya pilihan ganda atau uraian. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut ini. Misalnya tentang ada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Materinya pertumbuhan hewan. Makanya di kelas 4 semester 2. Sekarang ini tentu kita harus beradaptasi. Pemaparan ini kan dikeluarkan oleh Pak Menteri waktu itu di tahun lalu ya. Oleh karena itu untuk Merdeka Belajar, Ibu Bapak menjabarkan KD ketujuan pembelajaran ya, dengan berdasar kepada kompetensi yang akan dicapai. Misalnya indikator soalnya ya, siswa dapat menentukan tahapan awal siklus hidup hewan tertentu. Nah, ini dapat menentukan termasuk level kognitif C1. Nah, soalnya tahapan pertumbuhan ayan dimulai dari titik-titik. Jadi diberikan penjabaran KD, tujuan pembelajaran yang dikenal sekarang ya, Merdeka Belajar walaupun sebenarnya sudah mau disosialisasikan, tetapi kita sebagai guru ya tentu kita beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi ada soalnya, sesudah itu soal diberi kunci jawaban, dan kunci jawaban diberikan skor penilaian. Tentu ibu bapak harus menjelaskan mengapa jawaban dari soal tersebut seperti ini. Tentu ibu bapak harus memberikan suatu alasan argumen. Dan seperti yang didiskusikan, saya kira jelas sekali ya bagaimana selama beberapa minggu ini bahwa menjabarkan KD dari Permen 37 2018, sesudah itu bagaimana merumuskan tujuan, dan dari tujuan itu dijabarkanlah teknik dan bentuk penilaian. Saya kira dan dilengkapi dengan rubrik-rubrik penilaian. Berikut ya. Ini ada contoh, jadi ada beberapa contoh dengan mengarah kepada pilihan ganda. Boleh Ibu nanti membaca materi Ibu selanjutnya dengan contoh-contoh yang diberikan, dan saya yakin Bapak Ibu dalam penguasaan penyusunan soal HOTS, ya tentu Ibu dalam hal ini sudah sangat mengerti bahwa dalam menyusun soal HOTS itu tataran kognitif dilihat dari dimensi level-levelnya. Yang tadi itu bagaimana berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dimensi yang ada yaitu ada LOTS, ada HOTS, dan ada MOTS. Nah, pada HOTS itu tataran analisis C4, evaluasi C5, dan C6 adalah mencipta atau mengkreasi. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu nanti akan menelaah kembali contoh-contoh soal di slide PowerPoint Ibu. Sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.